FM Pro 2 RRI Batam, suara kreativitas. Selamat pagi, sahabat kreatif, udah siap belum belajar di RRI pada pagi hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar kimia dengan tema kesetimbangan kimia ya, sahabat kreatif. Oke, sahabat kreatif, sekarang aku udah sama Bu Nina Sudianti SPD. Sorry? Bu Nani, sorry. Namanya salah sebut ya, Bu Nani ya. Bu Nani Sudianti dari SMA 16 Batam ya, Bu ya. Iya, Oke, nah Bu Nani udah siap mau mengajarkan kita nih, sahabat kreatif, pelajaran kimia dengan tema kesetimbangan kimia ya, Bu ya. iya betul. Oke, silakan Bu. Iya, makasih Mbak Egi. Oke, sahabat kreatif, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar kimia ya. Setelah mungkin hari-hari kemarin lihat dari SMA 16 Batam udah ada belajar bahasa Indonesia, ada geografi gitu ya. Nah, hari ini kita belajar kimia. Nah, tema kita hari ini adalah kesetimbangan kimia. Itu ada di materi kelas 11 di semester ganjil. Nah, apa sih yang akan kita bahas hari ini? Kesetimbangan kimia. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kesetimbangan seperti judulnya, kalau dalam hidup kita ini kan semua harus setimbang ya Mbak Egi ya. Yo. Semua harus seimbang. Kita pola makan kita, pola tidur semua kan harus seimbang. Nggak boleh kebanyakan makan, nggak boleh kebanyakan tidur gitu kan. Nah, dalam kimia, reaksi kimia juga ada yang disebut dengan kesetimbangan kimia. Oke, nah pertama kita harus tahu dulu jenis-jenis kesetimbangan. Jadi ada beberapa jenis kesetimbangan itu. Yang pertama ada yang dikenal dengan kesetimbangan statis dan dinamis. Statis dan dinamis. Nah, kita lihat. Kalau gambar ini mungkin ada yang sudah pernah lihat ya. Ini gambar timbangan. Biasanya ini orang dagang nih. Nah, udah tahu. Nah, ini sahabat kreatif selagi mendengarkan juga bisa lihat langsung ya Bu ya, karena ini ada Iya, slide-nya ya di YouTube betul. channel kita, biar nggak bingung Bu ya. Iya, jadi ini ada gambar timbangan biasa dipakai kalau penjual pedagang sembako ya, beras, gula gitu kan. Nah, ini kesetimbangan juga, di situ ada kesetimbangan, tapi ini disebut kesetimbangan statis. Jadi statis itu dia diam, nggak bergerak gitu ya. Nah, contoh lainnya ada lagi ini. Mungkin ada yang pernah waktu kecil, waktu TK gitu ya, main jungkat-jungkit. Nah, itu kalau dua-duanya beratnya sama, biasanya akan seimbang. Tapi kalau salah satunya lebih berat, badannya lebih gemuk ya. Nah, ini pasti nggak imbang kan, akan berat sebelah. Nah, ini juga disebut kesetimbangan statis. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ini ada lagi. Ini gambar dua buah wadah. Jadi di wadah ini ada isinya air. Airnya dipanaskan. Jadi kalau air dipanaskan, lama-lama kan pasti mendidih ya. Mendidih. Jadi di gambar yang A, ini gelasnya tadi dibuka. Jadi airnya mendidih, gelasnya dibuka. Yang terjadi apa? Pasti lama-kelamaan volume air akan berkurang kan? Karena airnya menguap. Nah, sedangkan yang gambar B ini wadahnya tertutup rapat. Nah, dari sini kita lihat bahwa si air tadi ada yang menguap menjadi uap air, tapi karena kondisinya ditutup, dia akan kembali lagi mengembun. Jadi dia balik lagi. Kalau kita biarkan wadahnya tertutup rapat tadi, dalam beberapa waktu itu seperti tidak terjadi apa-apa. Jadi airnya itu volumenya tetap. Nah, inilah yang disebut dengan kesetimbangan dinamis. Jadi dia ada pergerakan, tapi kita itu secara fisik itu tidak nampak gitu ya. Padahal sebenarnya ada terjadi. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya ada lagi yang disebut dengan reaksi irreversible dan reversible. Nah, ini udah masuk ke kimianya ini ya. Reaksi irreversible dan reversible. Apa itu ya? Ada irreversible, ada reversible. Oke, lihat gambar. Di sini ada gambar. Nah, gambar yang pertama itu kertas yang dibakar. Kemudian ada lagi besi berkarat. Nah, kalau kita
lihat kertas yang sudah dibakar ini bisa nggak balik lagi Mbak Egi jadi kertas lagi? Kayaknya nggak bisa, Bu. Nggak bisa ya. Kalau bisa berarti ajaib ya. Ajaib ya, Bu, ya. Iya. Terus ini besi yang berkarat. Hmm. Karatnya tadi kalau kita amplas gitu, kita kumpulin bubuk-bubuknya yang warna kuning tadi, yang warna merah, bisa nggak ya balik lagi jadi besi gitu? Kayaknya nggak bisa. Nggak bisa kan? Iya. Nah, ini reaksi yang seperti ini yang nggak bisa balik lagi tadi ke zat asalnya. Inilah yang disebut dengan reaksi irreversible. Jadi tidak dapat balik dia nggak bisa balik lagi. Kemudian, nah sekarang ada yang reversible. Tadi kan irreversible, sekarang reversible. Untuk reaksi yang reversible ini ya kebalikan ya, kebalikan dari reaksi reversible tadi. Nah di sini saya punya ada 3 reaksi. Lihat dulu yang pertama satu-satu ya, jangan langsung bingung. Biasanya kalau kimia nih udah lihat reaksi ini langsung kepalanya Langsung berputar-putar bingung ya, Bu, ya? gitu kan? Iya. Sabar santai. Oke, kita lihat ya pertama. Ini ada gas NH3, gas amonia, direaksikan dengan HCl, hidrogen klorida. Dia sama-sama gas. Kalau direaksikan, ini akan menghasilkan endapan amonium klorida namanya, atau NH4Cl. Jadi dia padat. Nah, amonium klorida tadi, yang padat ini tadi, ini bisa dia kembali lagi menjadi gas NH3 dengan hidrogen klorida. Jadi dia bisa bolak-balik nih reaksinya. Jadi dari sini ya, dari reaktan bisa jadi produk atau bisa kebalikannya. Kalau produknya sudah menumpuk, sudah banyak, reaktannya habis, dia bisa balik lagi dari produk kembali lagi ke reaktannya, ke pereaksinya. Maka dari 2 reaksi ini bisa kita rangkum. Nih, jadi satu aja, nulisnya satu, nggak perlu 2 nulis reaksi ya. Tidak perlu persamaan reaksinya ada 2. Jadi bisa digabung. Jadi reaksi yang ketiga, NH3 gas ditambah HCl gas menjadi NH4Cl padat. Reaksinya bolak-balik. Nah, reaksinya bolak-balik. Ini bisa kita lihat di sini ya. Kalau pengen jelasnya, sini saya punya percobaan tapi digambar aja. Nah, kalau dibawa aslinya nanti repot. Jadi kita lihat di sini amonium klorida tadi NH4Cl. Saya punya 2 tabung nih. 2 tabung Erlenmeyer. Sudah dihubungkan sama selang. Jadi ini masing-masing sudah ditutup dihubungkan dengan selang dan diletakkan di atas pemanas. Nah, ini ceritanya pemanas nih Mbak Egi, yang di bawah. Oke ya. Nah, sekarang amonium klorida ini akan saya tuangkan di tabung yang kiri. Oke, masuk dia ya. Nah, setelah ini kita nyalakan pemanasnya. Oke, naikkan suhunya nih 500 derajat. Seru ya, Bu, ya? Sekarang udah ada Iya aplikasinya ya, Bu? dong, makanya walaupun kita daring, Betul. ya nggak perlu repot-repot ya. Siapin Bahkan masukin cairannya tinggal klik-klik Iya, aja, Bu, tinggal ya? klik-klik aja. Nah, kayak gini lebih aman kan? Lebih aman. Nggak takut pecah. Betul. Ya. Nggak bahaya juga. Oke, nah setelah itu kita lihat di sebelah kiri habis dia. Udah habis nih ya, udah kosong. Kita matikan dulu pemanas, nanti gosong. Oke, nah sebelah kanan ini sudah ada isinya. Isinya apa sih? Ini loh isinya. Dari amonium klorida tadi yang kiri, dia udah jadi gas amonia dan hidrogen klorida HCl. Inilah isi tabung di sebelah kanan. Nah, ini hasilnya. Nah, kalau kita panaskan tabung kanan, oke, kita naikkan suhunya dalam beberapa waktu. Oke, lihat ya. Nah, ini udah mulai bereaksi tuh. Bereaksi dia amonia dengan gas hidrogen klorida. Ini kalau kita mau lihat, kalau anak kimia nih biasanya nggak lengkap kalau tanpa. Nah, ini dia pakai rumus. Iya. Ya. Nah, kita lihat sekarang tabung sebelah kanan udah kosong, Mbak. Udah kosong. Di kiri balik lagi. Jadi ini amonium klorida yang tadi loh. Oke. Dia kembali lagi ya, kembali lagi ke tabung sebelah kiri. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa pada reaksi ini dia bisa bolak-balik jadi. Oke. Ya. Oke, ini yang disebut reaksi apa tadi? Reversible. Iya. Atau bolak-balik. Nah, ini dia contohnya. Kemudian ada lagi nih. Coba mungkin sebentar kita. Nah, ini adalah tembaga sulfat hidrat. Jadi ini
CuSO4 ya. Nah, kita masukkan lagi di tabung, dia warnanya biru. Warnanya biru, ini hidrat nih artinya dia mengandung air, jadi dia mengikat air. Nah, kalau kita panaskan, ya pasti airnya akan menguap kan? Ya, airnya hilang. Nanti airnya hilang, kita lihat apa yang terjadi. Wah, warnanya mulai berubah. Tadi biru banget, sekarang udah mulai pucat-pucat. Nah, birunya hilang dan akhirnya menjadi tidak berwarna. Berarti airnya udah habis tuh. Nah, kalau dia udah putih, udah nggak ada airnya, kita matikan. Kemudian sekarang kita kasih air lagi. Nah, ini iseng nih namanya ya. Namanya Tadi, percobaan ya, Bu? iya. Kalau nggak gitu kan Mbak nggak belajar Betul. kita. Nah, sekarang kita kasih air lagi, ternyata yang warna putih tadi berubah lagi menjadi warna apa nih? Nah, udah mulai nampak dia. Nah, akhirnya jadi warna biru, balik lagi. Iya. Jadi reaksinya bolak-balik. Ini yang disebut reaksi reversible ya, atau reaksi dua arah. Nah, reaksi dua arah ini yang tadi saya bilang. Ini yang pertama tadi yang amonium klorida. Kemudian ini yang tadi yang kristal biru tembaga sulfat tadi ya. Ini reaksinya. Jadi reaksinya bisa kita tulis dengan panah dua, ke kanan dengan ke kiri. Jadi artinya itu reaksinya bisa berlangsung dua arah, bolak-balik. Nah, inilah dia. Nah, ini yang disebut dengan kesetimbangan kimia. Mbak pernah suka nge-gym nggak ini? Nge-gym. Iya, fitness. Paling sehari 2 hari ya, Bu. Begitu ya. Besoknya udah malas. Iya, pasti. Nah, ini lihat di sini ada nampak nih, orang yang lagi nge-gym. Kalau kita lihat dia naik treadmill ya. Ini namanya alatnya treadmill ya kalau nggak salah. Nah, kita lihat dia lari arahnya ke depan kan. Sedangkan si alat tadi arahnya ke belakang. Nah, jadi supaya dia nggak jatuh, nah dia harus lari dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan si alat tadi. Ya, kalau dia larinya lebih lambat, pasti dia kebawa sama alat, dia jatuh gitu kan. Nah, itu dia. Di sini kita bisa lihat bahwa kecepatan treadmill tadi itu sama dengan kecepatan orang berlari di treadmill. Dengan arahnya, tapi arahnya berbeda ya. Satunya maju, satunya mundur. Satu ke depan, satu ke belakang. Nah, inilah yang disebut kesetimbangan dinamis. Ini kesetimbangan dinamis tadi. Jadi yang reversible tadi termasuk ke kesetimbangan dinamis. Nah, ini sama juga. Sama nih, ini kalau mau ngelatih burung ya. Dikasih alat gini juga sama. Oke. Nah, ini tadi contohnya kesetimbangan dinamis sama tadi ya, NH4Cl dengan CuSO4. Nah, dari sini kita bisa lihat di grafiknya, pada perubahan amonia dengan HCl menjadi NH4Cl, itu kecepatan reaksi, ini V1 ini adalah kecepatan atau laju reaksi pembentukan produk. Jadi dari NH3 direaksikan dengan HCl, membentuk NH4Cl, ini kecepatannya V1. Jadi awalnya tuh kecepatannya tinggi, dia akan membentuk produk terus ya. Lama-lama akan menurun, kecepatannya menurun. Karena reaktannya kan semakin sedikit tuh Mbak ya. Kalau dia bereaksi lama-lama kan semakin sedikit yang banyak hasilnya. Nah, kecepatannya menurun. Sedangkan untuk V2 ini adalah kecepatan reaksi kembali. Jadi baliknya. Dari NH4Cl ini akan kembali menjadi NH3 dan HCl. Awalnya rendah kecepatannya, lama-lama tinggi. Nah, pada akhirnya kecepatan dia menjadi reaksi maju dengan mundur itu sama. Nah, inilah yang disebut dengan kondisi setimbang. Ya, jadi disinilah disebut setimbang. Ada perubahan tapi tidak terdeteksi. Jadi kita nggak bisa lihat tuh, seolah-olah tidak ada apa-apa, padahal sebenarnya ada pergerakan. Jadi orang keluar 2 tapi masuk juga 2 orang gitu kan. Jumlahnya tetap, padahal sebenarnya ada perubahan. Oke. Nah, sedikit lagi jenis kesetimbangan nih Mbak. Ini ada yang disebut kesetimbangan homogen dan
heterogen. Nah, Ah. kayaknya sebelum masuk ke materi kita Oke. ada jeda sejenak ya Bu Oh ya. iya, iya, boleh, Mungkin yang boleh. tadi agak sedikit panas nih pikirannya. Dengan rumus-rumus bisa sedikit istirahat dan mungkin ada yang mau ditanyakan juga. 5 FM Pro 2 RRI Batam, suara kreativitas. Sahabat kreatif, welcome back on belajar di RRI. Dan kita masih sama Bu Nani ya Bu ya. Iya, betul. Masih semangat Bu ngajarinnya? Oh, masih dong. Oke, ini ada yang masuk juga di live chat kita, ada Lola. Sukses Bu Nani katanya. Oke, makasih Bu. Oke, lanjut ya. Buat sahabat kreatif juga infoin buat yang mau kasih pertanyaan bisa langsung aja gabung di live chat kita di RRI Batam, atau kamu juga bisa langsung WhatsApp dan SMS di 0811691550. Jangan lupa nama plus kelasnya ya. Oke, langsung aja Bu, kita lanjut materi berikutnya. Oke, ya ini tadi udah sampai di jenis kesetimbangan, yaitu yang berikutnya ada kesetimbangan homogen dan heterogen ya. Jadi apa itu? Kalau kita lihat dari namanya homogen. Nah, homogen di sini ada dua reaksi. Kita bisa lihat reaksi pertama ini, kita lihat wujudnya, fasanya yang di dalam kurung ini ya. Di sini di reaksi pertama 2SO2 ini wujudnya gas, ditambah O2 gas menghasilkan 2SO3 gas. Jadi ini semuanya fasenya atau wujudnya adalah gas. Kemudian reaksi yang kedua Fe3+ ini ada AQ AQ dan Camu ya. Kemudian ditambah tiosianat SCN- juga sama AQ atau larutan menghasilkan FeSCN, muatannya 2+ sama juga AQ larutan. Jadi kita lihat dari sini wujudnya kan sama ini Mbak. Nah, makanya disebut kesetimbangan homogen. Betul. Nah, inilah dia kesetimbangan homogen. Kemudian berikutnya adalah kesetimbangan heterogen. Ini lawannya tadi ya. Kita lihat ini kalau di reaksi ini ada CaCO3. Ini S ini padat menghasilkan CaO padat juga ditambah CO2 gas. Jadi di sini kita lihat ada wujudnya padat, ada juga gas. Nah, karena wujudnya ini lebih dari satu jenis, maka dia disebut kesetimbangan heterogen. Betul. Nah, ini kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Jadi, kesetimbangan itu ternyata bisa diganggu, Mbak. Oke. Iya, jadi ya. Seperti kita lah kalau dalam kehidupan itu kan, kalau diganggu pasti ada reaksi. Jadi ada aksi, ada reaksi gitu kan. Nah, di dalam kimia juga seperti itu. Kalau sudah membentuk suatu kesetimbangan, ini ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhinya. Dan kalau secara alami, kalau ada gangguan terhadap suatu kesetimbangan, ini pasti kita akan berusaha untuk memperbaiki. Jadi akan membentuk kesetimbangan lagi, akan mengatasinya gitu. Nah, kita lihat pergeseran kesetimbangan kimia itu bagaimana. Nah, ini adalah dasarnya, ada yang disebut dengan azas Le Chatelier. Agak susah ya nyebutnya Bu ya. Iya, saya pun susah ini. Jadi azas ini bunyinya seperti ini. Bila suatu keadaan setimbang menerima aksi, maka keadaan setimbang tersebut akan bereaksi untuk menghilangkan atau meminimalisasi aksi tersebut. Nah, tadi yang saya bilang ya. Jadi dia ada aksi, ada reaksi. Nah, inilah dia. Cara sistem bereaksi adalah dengan melakukan pergeseran, bisa ke arah reaktan atau bereaksi, atau juga bisa ke arah produk. Jadi dia bisa membentuk kesetimbangan baru tadi. Caranya dia bereaksi adalah bergeser ke reaktan, bisa juga ke produk. Nah, apa saja sih faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan? Ada 4. Ya, ada konsentrasi, suhu, tekanan atau volume, dan katalis. Iya. Kita lihat masuk yang pertama, faktor konsentrasi. Nah, ini biasanya kalau belajar harus sering-sering disebut kata-kata konsentrasi ini Bu ya. Konsentrasi. Kalau di kimia konsentrasi itu artinya apa ya? Masih ingat nggak Mbak konsentrasi? Lupa deh. Nggak lupa ya. Jadi konsentrasi itu jumlah molekul, jadi banyaknya molekul gitu. Nah, ini ya. udah lama nggak dengar kata-kata molekul ya. Iya, itulah kimia ini akrab dengan molekul. Jadi jika konsentrasi diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke arah pihak lawan.
Oke. Nah, jika konsentrasi diperkecil, maka dia akan bergeser ke arah zat itu sendiri. Jadi ibaratnya kita kalau main jungkit tadi, kalau di ujung di lawan kita itu lebih berat, ya, maka supaya seimbang bagaimana? Di tempat kita yang harus ditambah, gitu kan? Betul. Nah, jadi yang harus ditambah ya lawannya. Tapi kalau di pihak kita ini orangnya ada yang turun satu, main jungkit tadi, jadi kita perlu menambah di tempat kita sendiri, gitu kan? Nah, inilah yang disebut pergeseran kesetimbangan, pengaruh dari konsentrasi. Nah, di sini, oke, lihat di sini ada apa namanya, video percobaan sedikit ya. Ini adalah reaksi dari Fe3+. Fe3+-nya dalam bentuk FeOH, FeOH 3 kali. Warnanya itu kuning, ditambahkan ion tiosianat yang tidak berwarna, maka hasilnya adalah FeSCN2+. Nanti hasilnya warnanya merah darah katanya. Ya, warnanya merah darah. Nah, ini lihat ya. Ini reaksinya. Nah, pertama kali kita tambahkan dulu dua zat tadi. Ya, FeOH 3 kali dan tiosianat. Nah, kita lihat beberapa saat kemudian. Nah, ini tadi warnanya kuning pucat. Ah, ini udah mulai nampak warna perubahan warnanya jadi merah kan. Ini hasil reaksinya. Kemudian ini adalah pembanding bahwa ini memang warnanya memang seperti ini gitu ya, kontrol. Warnanya merah darah. Kemudian apabila di dalam FCN tadi kita tambahkan ion Fe3+ lagi, jadi ini kan kita tambah di sebelah kiri nih. Fe3+ kita tambah lagi banyak, maka warnanya semakin merah, berarti FeSCN-nya juga semakin banyak kan? Iya, lawannya tadi kan. Kalau kita ditambah berarti lawan kita pun harus ditambah supaya seimbang. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau, nah ini yang asalnya tadi. Kalau sekarang kita lakukan, nah tambahkan ion SCN-. Kalau yang ditambah SCN-, sama warnanya ya, tetap merah darah karena SCN- itu di sebelah kiri juga di reaktan. Nah, ini reaksi yang terjadi. Kemudian sekarang kalau pada campuran tadi, nah kita tambahkan ion OH-. Ion OH- ini fungsinya untuk apa? Dia ini mengikat Fe3+. Jadi Fe3+-nya dikurangin, Mbak. Dikurangi, kita lihat warnanya berubah dari merah darah, semakin lama semakin pucat. Nah, ini warnanya akan berubah ya, lama-lama dia jadi nggak berwarna, berarti reaksinya akan bergeser ke arah kiri tadi ya. Jadi si merah darahnya berkurang gitu ya, akhirnya jadi reaksinya kembali. Nah, itulah pengaruh konsentrasi ini tadi. Kemudian yang kedua, suhu. Nah, bila pada sistem kesetimbangan suhu dinaikkan, maka kesetimbangan reaksi akan bergeser ke arah yang membutuhkan kalor. Jadi kalau di kemarin sudah belajar tentang termokimia, ini ingat lagi ada yang disebut endoterm dan reaksi eksoterm. Reaksi endoterm itu yang butuh kalor, kalau yang eksoterm dia melepas kalor. Ya, melepas kalor. Jadi kalau suhunya dinaikkan, maka otomatis dia akan bergeser ke tempat yang butuh kalor, gitu kan. Kalau suhunya diturunkan, maka dia akan bergeser ke tempat yang melepaskan kalor. Nah, ini dia pengaruh suhu. Nah, jadi misalnya contoh reaksinya ini, 2NO2 gas ini bisa menjadi N2O4. NO2 ini warnanya coklat gelap, N2O4 itu tidak berwarna. Nah, kita lihat dari mana kita tahu dia eksoterm atau endoterm? Lihat dari delta H-nya, entalpinya di sini nilainya negatif 57 kJ.
Negatif ini menunjukkan dia itu melepas kalor, Oke. ya, dia eksoterm. Jadi kalau pada reaksi ini, kalau suhu dinaikkan, suhu dinaikkan, maka dia akan bergeser ke kiri, Kiri. NO2. Karena di kiri ini kita anggap dia itu berarti delta H-nya itu positif. Yang di kanan tadi negatif kan? Oke. Nah, kalau suhunya diturunkan, maka akan bergeser ke kanan, ke N2O4. Nah, di sini ada lagi contoh videonya. Kita lihat ini ada percobaan pengaruh suhu terhadap kesetimbangan. Nah, ini tadi ya azas Lekatelier. Jadi kayak bule saya. Bule dan Pak Le. Ya, faktor yang mempengaruhi kesetimbangan ini pengaruh suhu atau temperatur. Nah, di sini ada tiga tabung, Mbak, isinya sama. Campuran NO2 dengan N2O4 tadi. Nah, yang satu dimasukkan ke air panas. Ini dipemanas. Kemudian tabung yang kedua, ini air suhu ruangan, suhu biasa ya. Air biasa. Kemudian yang tabung ketiga dimasukkan ke es tadi. Nah, kita lihat ini yang di air panas, warnanya semakin coklat. Nah, ini yang biasa, kemudian ini yang di air es. Jadi warnanya berubah jadi kuning pucat. Nah, dari sini nampak bahwa kalau yang dimasukkan ke dalam air panas, reaksinya tadi bergeser ke kiri, ke arah pembentukan NO2 yang warna coklat gelap. Sedangkan yang dimasukkan di air es itu warnanya kuning pucat karena reaksinya bergeser ke N2O4 ke kanan, ke eksoterm. Nah, inilah dia. Kemudian ini pengaruh tekanan dan volume. Nah, ini kalau kita ditekan biasanya gimana nih? Emosi gitu, Bu. Ya, emosi kan kalau banyak dapat tekanan gitu ya. Makanya warnanya merah ya, Bu ya. Iya, benar. Berikutnya faktor tekanan dan volume. Kalau ini berlaku biasanya untuk gas ya. Jadi kalau tekanan gas itu diperbesar, tekanan diperbesar artinya volume diperkecil. Oke. Tekanan diperbesar, volume mengecil. Maka keseimbangan akan bergeser ke arah jumlah mol atau koefisien yang kecil. Tapi kalau tekanannya diperkecil berarti volume semakin besar. Maka keseimbangan bergeser ke mol atau koefisien yang besar. Nah, contohnya ini. Pada reaksi ini kita lihat di sebelah kiri koefisiennya itu N2, koefisiennya 1, ya, satunya nggak ditulis. Kemudian H2 ini koefisien 3. 1 tambah 3 berapa, Mbak? 4. Oke, pintar. Untung masih fokus ya, Bu ya. Iya. Konsentrasi. Kemudian di kanan ini ada 2, koefisiennya 2. 4 sama 2 besar yang mana, Mbak? 4. Oke, pintar. Nah, besar yang 4. Jadi, kalau kita lakukan tekanan diperbesar atau volumenya diperkecil, maka dia tadi akan bergeser ke yang jumlah molnya. Jumlahnya apa, Mbak? Lebih Ini loh, yang kecil. Nah, yang jumlah molnya kecil, jadi dia ke arah kanan, dia akan membentuk NH3 gas. Tapi kalau tekanannya diperkecil, maka keseimbangannya akan bergeser ke yang besar. iya, yang besar. Jadi kebalikannya ya. Nah, ini caranya diingatnya salah satu aja, nggak usah dua-dua, nanti kebalik kalau dua-duanya. Bingung ya, Bu ya? Iya, jadi salah satu aja. Tekanan diperbesar berarti bergeser ke arah koefisien kecil. Udah, itu aja gitu kan. Nah, ini berikutnya ini apa nih? Ini untuk analoginya untuk faktor keseimbangan tadi.
yang diakibatkan oleh tekanan. Nah, kita lihat ini tadi ya reaksinya tadi. Jadi kita anggap ini gas di dalam wadah. Kalau dia diberi tekanan, nah, diberi tekanan, aduh mana ini? Oke, nah dimampatkan. Otomatis ini molekul yang ada di dalam, nah dia akan membentuk keseimbangan baru ya. Jadi dia akan semakin sedikit untuk mengimbangi tekanan tadi. Jadi jumlahnya pasti akan berkurang. Nah, makanya dibilang kalau tekanannya diperbesar maka dia akan bergeser ke koefisien yang kecil. Tapi kalau tekanannya diperkecil, jadi tuasnya tadi diangkat, maka jumlah molekulnya semakin banyak. Jadi dia akan bergeser ke jumlah koefisien yang banyak.